Ya, saya dan saudara, mari kita perhatikan bagi Yesus sebagaimana yang difirmankan di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34. Saya akan bacakan. Yesus berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Dalam yang kita perhatikan ini, Yesus berkata mengenai dirinya bahwa makanannya ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus, yaitu Bapa di surga, dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi bagi Yesus, yang terutama dalam hidup ini adalah melakukan kehendak Bapanya. Itulah yang terpenting dari apapun juga bagi Yesus. Nah, demikian seharusnya juga dengan kita, saudara, mengetahui dan melakukan kehendak Allah adalah sesuatu yang terpenting dalam kehidupan kita ini. Nah, sekarang kita masuk dalam persoalannya, bagaimana kita mengetahui dan melakukan kehendak Allah. Banyak orang ketika mulai berusaha untuk mengetahui dan melakukan kehendak Allah, mereka bertanya, kita bertanya, apakah kehendak Allah untuk hidupku? Bukan sering kita bertanya demikian, ya. Apakah kehendak Allah untuk hidupku ini? Dan barangkali tanpa kita sadari bahwa pertanyaan yang demikian ini sesungguhnya berasal dari kecenderungan kita yang berfokus kepada diri kita sendiri. Kehendak Tuhan bagiku, ya. Profesor teologi bernama James S. Dobbin berkata, "If you ask the wrong question, you are going to get the wrong answer." Jadi, kalau kita mengajukan pertanyaan yang salah, kita akan memperoleh jawaban juga yang salah. Terkadang kita menganggap bahwa setiap pertanyaan itu legitimate, sah, absah buat kita, baik dan benar, sehingga kita juga bertanya, Tuhan, apakah kehendak-Mu bagiku ini? Namun pada saat kita berusaha untuk mengejar, kalau pertanyaannya sudah salah, kita pun akan memperoleh jawaban yang salah. Maka sebelum kita mulai mengajukan pertanyaan, sangat penting kita merenungkan apakah kita sudah mengajukan pertanyaan yang benar, sehingga kita juga akan peroleh jawaban yang benar. Apakah kehendak Allah untuk hidupku? Dan saya ini bukan pertanyaan yang terbaik untuk kita ajukan. Pertanyaan yang terbaik sesungguhnya cukup dengan pertanyaan, apakah kehendak Allah itu? Kita tidak berfokus kepada diri kita lebih dahulu. Apakah kehendak Allah itu? Dan sekali kita tahu kehendak Allah, saudara, selanjutnya kita akan dapat menyesuaikan dan mengarahkan hidup kita ini kepada kehendak, maksud, dan tujuannya itu. Sekali kita mengetahui apa yang dilakukan oleh Allah, selanjutnya kita juga tahu apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan ini. Jadi fokus seharusnya adalah pada Allah dan maksud dan tujuannya, bukan kepada diri kita dan hidup kita. Nah, sebelum kita salah sangka dengan hal ini, bukan berarti bahwa kemudian Tuhan tidak mempunyai kehendak yang sangat spesifik dalam hidup kita ini. Tentu Dia mempunyai panggilan yang khusus dalam kehidupan kita ini, yang tidak umum, yang tidak general. Ia punya maksud dan rencana untuk hidup kita ini. Tetapi rencananya itu selalu dalam bingkai atau didasarkan dengan apa yang sedang Ia lakukan di dunia ini terhadap umat manusia. Ia mempunyai tujuan yang agung untuk umat manusia di sepanjang segala masa. Dan sebelum kita masuk mengenai diriku ini, kita perlu masuk dalam kehendak Allah itu. Kehendaknya bagi kita adalah terlibat di dalam pekerjaannya, memperoleh kejelasan apa yang dikerjakannya, yang sedang dikerjakannya sepanjang segala masa, abad, dan tempat ini, akan menolong kita untuk mengetahui apa yang diinginkannya untuk dilakukannya
melalui kita sekarang ini. Saya tahu bahwa kita ini manusia dan disebut sebagai homo ludens, ya, kita manusia disebut sebagai homo ludens, homo faber. Artinya manusia itu selalu ingin berperilaku, manusia itu selalu bertindak, selalu berbuat untuk mempertahankan, meningkatkan, mengaktualisasikan diri kita ini dengan berbagai macam aktivitas dan kegiatan. Kita ini adalah umat manusia yang selalu berkarya dalam kehidupan ini. Sebagai manusia yang berbuat, doing people, kita selalu mau melakukan sesuatu. Kita mau melakukan sesuatu. Itu sebabnya kalau ada orang yang diam saja, berdiri saja di tempat, mengapa diam saja? Mengapa tidak melakukan sesuatu? Karena kita ini adalah homo ludens, homo faber, bertindak, berbuat, melakukan sesuatu, tidak diam saja dalam kehidupan ini. Itu sebabnya panggilan untuk kita juga berbuat sesuatu, melakukan kehendak Allah juga sangat menarik dalam kehidupan umat manusia. Namun bahayanya, saudara, sebagai manusia homo ludens dan homo faber, kita dapat masuk dalam satu praksis, artinya kesibukan, aktivitas dan kegiatan, kaya dalam sibuk dalam banyak hal, tetapi kita kehilangan hal yang hakiki dalam hidup kita. Kita miskin dalam refleksi. Ini yang disebut dengan aktivisme. Orang sibuk dalam banyak hal, tetapi dia tidak pernah merefleksikan kesibukannya dalam kehidupannya itu. Maka tidak heran ada banyak orang yang sibuk sepertinya melayani Tuhan dengan banyak pekerjaan, padat sedemikian rupa. Tetapi sesungguhnya kalau dia mau berefleksi, ternyata hanya sedikit sekali yang dilakukan untuk yang sungguh-sungguh mengenai maksud dan tujuan dari Allah. Itu sebabnya dalam teologi dalam ortopraksis, artinya orang yang sibuk melayani Tuhan juga perlu berdiam diri, tenang dan berefleksi di hadapan Tuhan. Tetapi orang yang banyak berefleksi di hadapan Tuhan, dia juga perlu untuk bertindak dan berbuat. Tetapi dua hal itu, ortopraksis itu, tidak dapat dipisah. Kalau saudara sibuk aktif melakukan giat ini, tetapi saudara miskin, dekat dengan Tuhan dan berefleksi dalam kehidupan saudara, kita jatuh di dalam aktivisme seperti itu. Allah juga memanggil kita untuk berdiam diri, melakukan refleksi. Jangan hanya sibuk melakukan sesuatu. Don't just doing something. Berdiam dirilah juga. Hayati, masukilah hubungan kasih dengan Tuhan itu. Kenalilah Tuhan, kenalilah aku. Dan kemudian tegas, sesuaikan mungkin kesibukan dan aktivitas kita dengan dirinya itu. Izinkan Tuhan untuk mengasihi kita dan menyatakan dirinya kepada kita lebih dahulu, lebih daripada semua kesibukan kita. Ada saat-saat kita menikmati hadirat Tuhan dan mengalami bahwa Tuhan menyatakan diri, berbicara kepada kita secara pribadi dalam kehidupan kita ini, dan kemudian berkarya melalui diri kita ini. Dan ada saat kita dipanggil memang untuk bertindak dan melakukan, tetapi kita tidak dapat lalu skip karena kesibukan kita itu melewati dan mengabaikan hubungan kita yang akrab. Ada saat kita berdiam di hadirat Tuhan, menikmati kehendak dan firman-Nya dalam kehidupan. Di tengah kesibukan kita ini, hubungan kita dengan Allah tetap harus menjadi yang utama, meskipun kesibukan pelayanan kita begitu padat. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Ini ilustrasi yang mudah buat kita. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ialah yang akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan ini kita bertanya, apakah kita sungguh-sungguh mempercayai dan menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya? Apakah kita ini sungguh-sungguh mengandalkannya? Itu kata lain daripada melekat kepada Tuhan. Mempercayai, menyerahkan diri sepenuhnya, mengandalkan dalam kehidupan kita ini.
Ia menghendaki agar kita menyadari, sesadar-sadar, sesibuk apapun dalam pelayanan kita, bahwa tanpa kita melekat pada pokok anggur, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita lihat jika dalam pelayanan kita sering merasa bahwa pelayanan kita ini kering, tidak berbuah, mungkin makin layu. Mungkin karena kita terlalu percaya dan berpusat pada diri kita sendiri, mau kita, maksud kita, cara-cara kita sendiri, dan kita tidak berpusat kepada Allah dan maksud dan tujuan. Berapa banyak di gereja pun seperti di Jumat ini, masing-masing bertengkar karena maksudku, rencanaku, ideku, kehendakku, dan sedikit sekali yang sungguh-sungguh berfokus kepada maksud dan kehendak dari Allah dalam kehidupan ini. Allah menghendaki agar kita, saudara, mengenal keagungan Allah dengan mengalaminya. Saya tahu sudah dapat mengenal dengan membaca buku, cerita, khotbah, dan sebagainya. Tapi lebih daripada pemahaman kognitif kita itu, yang terutama yang ingin Tuhan terjadi dalam kehidupan ini, kita mengenal dan merasakan keagungan Allah bukan karena cerita, kesaksian, khotbah, tetapi mengalaminya dalam kehidupan kita, ekspresikan dalam kehidupan kita. Ia ingin menjalin hubungan kasih dengan kita. Itu khotbah kita itulah kita diciptakan, menjalin hubungan kasih dengan Allah. Ia mau melibatkan kita untuk ikut serta mewujudkan maksud dan tujuannya. Dalam hal apa kita akan terlibat, itu semua sangat bergantung dari inisiatif Allah. Dan lihat di dalam firman Tuhan, hampir nyaris kita lihat bukan inisiatif manusia. Musa, Abraham, seterusnya murid-murid Tuhan Yesus dipanggil pada waktu membaca. Dalam hal apa kita ini diminta untuk mengerjakannya, hampir bukan karena inisiatif kita, tetapi itu pertama-tama adalah inisiatif dari Allah sendiri, mengejutkan kita oleh karena hubungan dan relasi kita ini dengan Allah. Marilah kepadaku, firman Tuhan yang kita baca tadi, semua yang letih, lesu, beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sekali lagi saya menggarisbawahi, saudara, pikulah kuk yang kupasang. Saya harus membayangkan kuk, apa itu kalau di Indonesia yang ditaruh di kerbau itu kalau mau baca itu, ya, untuk menarik kemudian bisa. Dan kuk itu selalu dua, saudara, tidak satu. Ya, kalau di Indonesia mungkin masih ada kuk yang satu, ya, satu kerbau untuk. Ya. Tetapi kuk dan budaya Tuhan Yesus itu selalu dua, saudara, yang dipasang bersama-sama untuk dua kerbau dan kemudian bekerja bersama-sama untuk satu pekerjaan. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus di sini, pakailah kuk yang kupasang itu. Artinya panggilan Tuhan kepada kita adalah mengenakan kuknya, bukan sendirian, saudara, bersama-sama dengannya. Jadi ada dua, bukan hanya kita, tapi bersama-sama dengan Tuhan Yesus sendiri. Untuk kemudian kita terlibat di dalam pekerjaannya, itu tidak sendiri. Kuk yang dipasangkan kepada kita itu bersama-sama dengan Tuhan. Kita bekerja sama dengan Dia yang telah bekerja terlebih dahulu, dan Ia menyelesaikan pekerjaannya bersama-sama dengan kita, atau melalui kita, atau memakai kita. Dan dengan cara demikian, maka Yesus berkata, maka kuk yang kukenakan padamu itu enak dan bebannya pun ringan. Darah Allah dengan demikian ingin memanggil kita pertama-tama, lebih daripada semuanya, untuk kita menjalin hubungan dengannya. Hubungan dengannya sebagai Tuhan, karena itulah pengakuan iman kita yang pertama sehingga kita dibaptis. Selain kita berkata, aku percaya Yesus adalah juru selamat, tidak hanya itu kita dibaptis, tetapi yang kedua, dan Dia adalah Tuhan.
Tuhan. Itu pengakuan iman yang paling tua sebelum ada 12 pengakuan iman rasuli 1. Bahwa Yesus adalah Tuhan, yang Lord dalam kehidupan kita ini. Di mana kita bersedia untuk melakukan dan menjadikan apapun sesuai dengan yang dikehendakinya. Karena dia adalah Tuhan, Lord bagi kita, dan kita adalah hambanya. Jika kita sungguh-sungguh menjadikannya dia itu Tuhan dalam kehidupan kita ini, ia akan memimpin kita untuk melakukan sesuatu yang terkadang tidak pernah kita pikirkan, bahkan terkadang tidak pernah kita angan-angankan, tetapi dapat muncul dalam kehidupan kita ini. Jika kita tidak mengikutinya sebagai Tuhan dan kita masih berpusat pada diri kita sendiri, kita pasti akan terkunci dalam diri kita sendiri. Dan kita kehilangan sesuatu yang ingin Allah kerjakan melalui diri kita. Berapa banyak dalam hidup ini sudah terkunci dalam diri kita sendiri, sudah tidak pernah mendengar apa yang sesungguhnya diinginkan Allah untuk, yang Allah ingin kerjakan melalui diri kita. Kita tidak pernah menangkap. Hanya pada saat kita ingin menyerahkan diri kita dan sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Lord dalam kehidupan kita ini, maka kita akan kunci yang membuat kita terkungkung dalam diri kita sendiri dibukakan, saudara. Allah memanggil kita, kadang-kadang berkata, kita sudah terkunci dengan diri kita sendiri dan kita tidak menghayati keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Sering kita mendengar orang berkata, ya Allah memanggil saya untuk ini. Jadi kalau dia dipanggil tuh merasa diminta untuk melakukan hal yang lainnya, itu bukan panggilan saya. Atau karunia saya itu ini, bukan itu. Jadi saya tidak mau mencoba untuk melakukannya juga. Berapa banyak kita lock dalam diri kita oleh karena kita membatasi Tuhan sedemikian rupa. Maaf, saya tidak mau karena itu bukan karuniaku. Ini pelayanan tidak sesuai dengan diriku. Kalau kita menghayati bahwa dia adalah Tuhan, Allah tidak akan pernah memberikan kita tugas pelayanan yang tidak dikehendakinya. Dan bersama dengan itu juga kita harus yakin bahwa dia tidak mungkin memberikan tugas panggilan kepada kita yang tidak mungkin dapat kita selesaikan atau kerjakan. Dan justru itulah Tuhan memberikan karunia-karunia roh kepada kita. Bukan untuk lock kita dengan satu karunia, tetapi pertama-tama terlebih dahulu adalah tugas panggilan yang diberikan. Dan karunia itu akan diberikan menyertai yang memampukan kita untuk melakukan tugas-tugas dan pekerjaan yang diberikan kepada kita. Tuhan memberikan karunia-karunia rohnya yang sesungguhnya adalah kuasa supranatural itu untuk memampukan kita menyelesaikan tugas panggilan yang diberikannya kepada kita. Karena kita ingat sekali lagi, kok yang dipasang itu bukan sendiri, tetapi bersama-sama dengan Tuhan. Maka kuasa Tuhan juga bekerja di dalam kehidupan kita. Dan setiap kali kita menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya jangan hanya kita berfokus kepada talentaku, kemampuanku, interestku, kesukaanku, dan lalu kita lock dengan diri kita itu sendiri yang menentukan kehendak Allah. Banyak orang berkata, saya ingin sekali melakukan hal itu. Itulah tanda bahwa Tuhan menghendaki saya melakukan hal itu. Secara respon yang demikian ini adalah bukti bahwa kita masih berpusat pada diri kita sendiri, self-centered. Sedangkan Allah menghendaki supaya kita ini God-centered dalam kehidupan, lebih berpusat kepada Allah dalam kehidupan. Ketika kita ini sungguh-sungguh menjadikan Ia sebagai Tuhan kita, Tuhan Lord dalam kehidupan kita, respon kita yang seharusnya adalah, Tuhan, aku akan melakukan apapun apabila kerajaan-Mu meminta untuk aku melakukannya. Dimanapun Engkau mengutus aku akan pergi.
Apapun situasinya, apapun kemampuanku, aku bersedia untuk mengikutimu. Apabila engkau ingin menyalurkan berkat-Mu melalui hidupku ini, aku ini hamba-Mu, jadilah padaku sesuai dengan yang engkau mau. Itulah yang dikatakan Maria sebagai aku ini hamba Allah, jadilah menurut perkataanmu. Meskipun Maria tahu sepertinya itu mustahil, aku masih perawat dan banyak hal yang sepertinya tidak sesuai appropriate dengan diri Maria. Tapi dia berkata, aku ini hamba-Mu, jadilah padaku menurut perkataan. Itu berarti Maria sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan. Dia menjadikan dia, Yesus, sungguh-sungguh Tuhan di dalam kehidupannya. Banyak orang yang terperosok di dalam permasalahan karena berusaha agar Allah terlebih dahulu menyatakan kehendaknya itu secara detail. Kalau sudah detail baru kita mau melakukannya. Tuhan, kemana tepatnya engkau ingin aku ini pergi atau melakukannya? Apa yang harus aku lakukan? Kapan engkau menginginkan aku untuk melakukannya? Bagaimana aku ini harus melakukannya? Lalu apa nanti hasilnya ya Tuhan? Sebelum semuanya itu detail, saudara, kita peroleh, kita tidak akan berjalan. Kita menunggu sampai memperoleh semacam peta perjalanan yang begitu detail, baru kemudian kita akan katakan, saya akan masuk dalam panggilan yang demikian ini. Ya Tuhan, kalau engkau menginginkan aku ini, engkau memberitahu dengan pasti, dengan spesifik di mana aku harus pergi. Aku akan tinggalkan kuliahku ini dan aku akan pergi bersama dengan engkau. Namun dalam banyak hal kalau kita belajar di dalam Alkitab, saudara, Yesus akan berkata, aku tidak perlu itu. Yang kamu perlukan untuk dilakukan hanya ikutlah aku, percayalah kepadaku setiap saat dari hari ke sehari, one day at a time. Mungkin detailnya saudara kita tidak memperolehnya, tetapi ikutlah aku setiap saat di setiap hari dari hari ke sehari, one day at a time. Itulah yang mau saya garis bawahi hari ini. Kita harus sampai pada satu tempat ini, di mana respon kita kepada kehendak Allah adalah, Tuhan, cukup katakan kepadaku apa yang harus aku lakukan, selangkah demi selangkah, a step at a time, dan aku akan melakukan. Siapa yang sungguh-sungguh tahu jalan bagi kita untuk memenuhi tujuan Allah yang dirancang Allah dalam kehidupan kita? Siapa yang tahu itu? Hanya Allah, saudara. Dan mari kita lihat, Yesus berkata demikian, akulah jalan. Garis bawah ini ya, akulah jalan kebenaran. Kita salah mengerti. Yesus tidak berkata, aku akan menunjukkan jalan kepadamu. Bukan itu yang dikatakan. Aku akan menunjukkan peta jalan ini kepadamu. Atau aku akan memberimu sebuah peta perjalanan yang jelas dalam hidup kita. Aku akan memberitahukanmu arah perjalanan yang harus kamu tempuh. Bukan itu yang dikatakan Yesus berkata, akulah jalan. Jadi, akulah itu jalan. Yesus tahu jalan, dan ia adalah jalan hidup kita. Jadi yang dibutuhkan adalah kita ini tahu bahwa Yesus itu jalan dan melekat dan berada di jalan itu. Jika kita melakukan segala sesuatu yang Yesus katakan kepada kita setiap saat, di setiap hari, one day at a time, yakin saudara sudah benar berada di pusat
saudara sudah benar-benar berada di pusat kehendak Allah untuk hidup saudara. Cukup kita percaya bahwa Yesus itu sendiri jalan, dan percaya bahwa kita melekat kepada Yesus, Dia itu sendiri sudah jalan bagi kita. Yesus tahu kehendak Allah untuk hidup kita. Yesus tidak mungkin salah dalam memimpin hidup kita ini, dalam membawa kita ini kepada jalan yang dikehendaki oleh Allah. Jadi menunggu sampai kita ini memperoleh detail, saudara, baru kita percaya dan mau jalan. Itu bukan pola dan cara yang Tuhan ajarkan di dalam Alkitab dalam hidup kita. Allah menghendaki kita ini untuk menanggapinya dengan cara yang lain. Ya Tuhan, aku akan mengikutimu setiap saat, di setiap hari. Maka aku telah benar berada di pusat, titik pusat kehendak Allah dalam kehidupan kita. Dan kalau kita sudah sampai di tempat di mana kita percaya bahwa Yesus memimpin hidup kita karena Dia adalah jalan kita sendiri, setiap saat, di setiap hari, dan akan mengalami hal yang ajaib. Lock kunci itu terbuka, dan kita mengalami pembebasan, dan kita mengalami kemerdekaan yang baru. Jika kita tidak mempercayai Yesus untuk memimpin hidup kita ini dengan cara demikian, hanya kalau Yesus bisa jelaskan saya sampai logis, detail semuanya, baru kita bergerak dan percaya. Bagaimana kalau kita memang tidak tahu kemana jalan kita itu? Kita akan dibelenggu dengan kekhawatiran, jangan-jangan demikian. Kita akan dibelenggu dengan kecemasan setiap saat, setiap hari. Pada saat kita ada di persimpangan jalan, dan kalau kita tidak tahu jalan itu sendiri, kita akan terombang-ambing, gelisah dalam mengambil keputusan. Dan dengan mengikutinya setiap saat di setiap hari, kita akan dibebaskan dari segala kecemasan saat kita mengambil dan menentukan jalan yang menuju dan mengarah kepada kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kita dapat mengatur, mengurus segala sesuatu yang Ia katakan kepada kita setiap hari, setiap saat, di setiap hari. Ia akan memberikan banyak hal yang dapat kita kerjakan setiap saat, di setiap hari dalam kehidupan kita, yang berarti dalam hidup kita, yang memiliki tujuan yang jelas dalam kehidupan kita ini. Kalau kita melakukan apapun yang Ia katakan, cukup setiap saat, di setiap hari, kita sekali lagi berada di pusat kehendak-Nya. Dan ketika Ia ingin dan hendak memakai kita secara khusus dan istimewa, akan muncul dalam kesetiaan kita berada di titik pusat yang benar dalam kehendak Allah. Mari kita lihat Abraham sebagai contoh yang paling sempurna. Ia berjalan dengan iman. Dia berjalan dengan iman dan bukan berjalan berdasarkan detail atau apa yang dilihatnya. Kalau saya sudah melihatnya, baru saya percaya. Abraham berjalan dengan iman karena dia tahu bahwa Allah itu adalah jalan hidupnya. Maka perhatikan panggilan Abraham untuk melaksanakan kehendak Allah. Panggilannya saja dapat kita baca tadi. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan buat engkau menjadi bangsa besar dan seterusnya. Allah berkata, pergilah dari negerimu. Coba renungkan, seberapa spesifik Allah memberikan panggilan kepada Abraham. Pergilah dari negerimu.
Dan kemudian detail yang diberikan hanya ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu sudah detailnya. Dan Abraham berangkat, meskipun detailnya tidak diperoleh. Artinya itu semua yang Allah kehendaki dalam kehidupan Abraham untuk melakukan. Dan Allah berjanji sisanya akan jadi jelas oleh karena Dia sendiri. Apakah kita bersedia untuk mengikuti direction, petunjuk seperti Allah memberikan? Pergi dari negeri ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Cukup buat kita untuk kita berani untuk berangkat dan melangkah dengan kehendak Allah dalam detail yang sangat minim seperti itu. Apakah Allah memanggil orang untuk mengikutinya dengan tidak memberikan kepada mereka segala detailnya di muka? Kalau sudah baca di dalam Alkitab, dalam banyak hal, tidak semuanya, saya katakan dalam banyak hal, sebagaimana yang dialami oleh Abraham, Allah memanggil orang cukup mengikutinya. Itu yang paling penting. Ikutlah aku, itu kata Tuhan Yesus. Karena Dia itu jalan sendiri. Ia cenderung memanggil kita untuk mengikutinya setiap saat, di setiap hari, sekali lagi, one day at a time. Daripada Ia menguraikan semuanya secara terinci sampai 1 tahun, 2 tahun berikutnya. Memang dalam beberapa kasus Musa agak lain. Musa memperoleh detail. Kalau saya baca Musa, panggilannya dia memperoleh detail. Namun di dalam banyak hal, saudara, Allah membimbing one day at a time. Bangsa Israel dan Musa juga dipimpin malam demi malam dengan tiang api. Itu pimpinan Tuhan. Cukup buat bangsa Israel. Dari hari ke hari dengan tiang awan. Untuk Petrus, untuk Andreas, untuk Yakobus, untuk Yohanes, dan baca Matius pasal 4, dan juga Matius, dan sendiri Matius pasal 9 ayat 9, dan juga Paulus, dan baca dalam Kisah pasal 9 sampai dengan 2. Allah memberi sangat sedikit sekali detail dari tugas panggilan, tapi hanya berkata, mari ikutlah aku akan menunjukkan kepadamu. Saudara, yang Ia kehendaki adalah cari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan dalam kehidupan itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Yakinlah kita sudah berada di jalan, yaitu Yesus itu sendiri jalan bagi kita. Pada waktu kita melekat dan bersama dengan Dia, one day at a time, kita sudah berada di pusat kehendak Allah dalam kehidupan ini. Saudara, mari kita tanamkan firman Tuhan ini. Allah terutama, sekali lagi kita simpulkan, menghendaki yang terutama bukan kesibukan dalam perayaan, hubungan cinta kasih kita dengannya lebih daripada apa yang dapat aku lakukan untuk Tuhan. Baik, saya bertanya, apa yang dapat aku lakukan? Tapi pertama-tama, masukilah hubungan kasih dengan Allah itu. Dan kita akan memperoleh apa yang selanjutnya kita inginkan. Maka Ia akan memenuhi hidup kita dengan kehadirannya. Dan kalau kehadirannya bersama dengan kita, kita sudah ada bersama dalam jalan kebenaran dan hidup itu. Dan Ia juga tahu akan setiap kebutuhan dalam hidup kita ini. Kristus yang ada di dalam kita itu adalah jalan. Ialah peta perjalanan map kita itu sendiri. Ketika kita mengikuti kepemimpinannya, kita sudah benar, sekali lagi, berada di pusat dan di tengah-tengah kehendak Allah untuk hidup kita. Sepenuhnya dapat kita percaya itu memimpin hidup kita dan menyediakan semua yang kita perlukan. Ya, karena itu yang dikatakan dalam firman Tuhan, karena
Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Sekali lagi, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan kita maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dan akankah kita pulang dengan sungguh-sungguh berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, aku mau mengikutimu di setiap saat, di setiap hari, agar aku ada di pusat kehendak-Mu. Aku akan mengikutimu meskipun Engkau tidak menguraikan secara detail panggilan itu. Ya Tuhan, mulai sekarang Engkau sendirilah jalan bagiku. Engkaulah sendiri jalan